Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman dari kelas 11 IPA akan menjelaskan sejarah singkat tentang organisasi Greenpeace. Ini adalah tugas PKN dari Bunia. Ya, sejarah singkat organisasi Greenpeace. Greenpeace adalah suatu lembaga swadaya masyarakat organisasi lingkungan global yang memiliki cabang di lebih dari 40 negara dengan kantor pusat di Amsterdam, Belanda. Greenpeace didirikan di Vancouver, British Columbia, Kanada pada 1971 dengan latar belakang penghentian percobaan nuklir yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat di Amchitka, Alaska. Para aktivis mengirimkan kapal sewaan Phyllis Cormack yang diubah namanya menjadi Greenpeace ke lokasi pengujian nuklir. Mereka lalu mengadopsi nama Greenpeace menjadi nama organisasi. Nah, ini adalah nama ketua dan pengurus Greenpeace yang inti-intinya saja. Di tahun 1970, komite dari The Don't Make a Wave telah menetapkan objektif dari pendiriannya adalah untuk menghentikan uji coba senjata nuklir kedua di Pulau Amchitka di Kepulauan Aleutians. Pendiri dari komite anggota pertama adalah Paul Cote, mahasiswa hukum di Universitas British Columbia, Jim Bohlem, mantan nakoda kapal selam dan operator radar di Angkatan Laut, Irving Stowe, seorang Quaker dan Yale Educate Lawyer. 3. Patrick Moore, mahasiswa ekologi di Universitas British Columbia. Bill Daniel, seorang pekerja sosial. Daniel datang dengan kombinasi kata-kata yang dinamis untuk membalut kelompok ini memperhatikan planet ini dan melawan persenjataan nuklir. Dan dalam kata-kata Bob Hunter, seseorang menunjukkan dua jarinya saat kami meninggalkan lantai bawah gereja dan berkata, "Peace." Bill berkata, "Ayo jadikan planet Greenpeace." Dan kami semua mengatakan, "Om." Jim Bohlem, anak lelaki dari Paul, membuat suatu masalah dengan menuliskan dua kata tersebut di satu tempat, menyatukan mereka menjadi nama baru komite tersebut, yaitu Greenpeace. Ini adalah foto awal-awal mereka ini kumpul di kapal Greenpeace. Nah, Greenpeace, jumlah peserta atau negara. Di akhir tahun 1960-an, Amerika Serikat memiliki rencana untuk melakukan pengujian senjata nuklir di wilayah lapisan tektoniknya tidak stabil di Pulau Amchitka, Alaska. Setelah sebelumnya terjadi gempa di Alaska tahun 1964, rencana ini membawa kekhawatiran bahwa pengujian senjata nuklir mampu memicu gempa dan tsunami. Pada tahun 1969, demonstran sebanyak 7.000 orang menghalangi jalur lintas perbatasan Amerika Serikat Kanada di British Columbia dengan membawa slogan "Don't make a wave, it's your fault, all goes." Jangan membuat gelombang, ini adalah kesalahanmu jika patahan kami bergerak. Terinspirasi dari pelayaran anti nuklir Albert Bigelow di 1958, mereka menggalang dana konser amal di tahun 1970 menyewa kapal. Struktur organisasi Greenpeace terdiri dari Greenpeace Internasional yang berbasis di Amsterdam, Belanda, dan 28 cabang regional yang berada di 45 negara. Cabang regional bekerja secara otonom di bawah pengawasan Greenpeace Internasional. Greenpeace menerima pendanaan dari pendukung perorangan maupun yayasan. Greenpeace tidak menerima dana dari pemerintah, lembaga negara, partai politik, maupun perusahaan dengan tujuan menghindari pengaruh mereka. Sumbangan dari per orang pun maupun yayasan bisa jadi ditolak jika sumbangan tersebut bersyarat sehingga menghalangi atau mengekang aktivitas dan kebebasan Greenpeace dalam bertujuan. Tujuannya Greenpeace secara global, cita-cita Greenpeace adalah menjadi agar bumi yang rapuh ini tetap mempunyai kemampuan untuk menopang kehidupan seluruh makhluk hidup. Untuk mencapai hal itu, Greenpeace berkampanye untuk menentang perusakan lingkungan yang terjadi dan menawarkan solusi terhadap praktek perusakan lingkungan itu. Di masing-masing negara, fokus kampanye Greenpeace selalu diprioritaskan kepada masalah-masalah terbesar di negara masing-masing, menyerukan revolusi energi, melindungi hutan alam yang masih tersisa di dunia ini, bekerja mewujudkan perdamaian dan pelucutan senjata dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya yang terbatas. Nah, ini adalah contoh lambangnya. Greenpeace itu dikenal menggunakan aksi langsung tanpa kekerasan, konfrontasi damai dalam melakukan kampanye untuk menghentikan berbagai aksi perusakan.
lingkungan seperti pengujian nuklir, penangkapan paus besar-besaran, deforestasi dan sebagainya. Nah, di sini tanggapan saya Arif Rahman mengenai organisasi ini sangat setuju, karena organisasi ini cinta alam atau lingkungan ya. Karena makin hari dunia makin rapuh dan mereka ingin memperbaikinya semua agar dunia masih bisa melakukan dan menerima makhluk hidup dan agar semuanya berjalan dengan lancar. Jadinya saya sangat mendukung, sangat setuju adanya organisasi ini, karena organisasi ini itu legal dan tidak ricuh. Nah, dia selalu konfrontasi dengan baik-baik. Terima kasih. Saya Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.